Nama saya Lissu Listiani. Saya sebagai salah satu anggota pansel anggota LPSK untuk periode 2024-2029. Bu, Ibu kan mempunyai pengalaman menjadi anggota LPSK 2 periode, Bu ya. Yeah. Idealnya, Bu, dari pengalaman Bu, anggota LPSK yang terpilih ini seperti apa, Bu? Ya, anggota LPSK yang terpilih ini kalau menurut saya harus yang utama ya, selain penguasaan substansi mengenai perlindungan saksi dan korban, juga harus punya komitmen yang kuat ya. Kemudian juga harus punya integritas ya. Itu penting, saya kira, integritas itu. Dan kita harus berpikirnya juga futuristik dan memikirkan bagaimana LPSK ke depan ini juga eksistensinya harus semakin kuat di dalam sistem peradilan pidana, karena LPSK ini juga harus mempunyai peran dan kedudukan di dalam di dalam sistem peradilan pidana. Jadi kalau itu misalnya sudah bisa dipegang atau dicapai oleh LPSK, saya kira sistem peradilan pidana ke depan itu menjadi unggul ya, menjadi sempurna, karena orientasi penegakan hukum pidana itu juga menjadi lebih seimbang, berorientasi kepada pelaku juga berorientasi kepada saksi dan korban. Dan itu perlu diperjuangkan oleh pimpinan LPSK ke depan. Bagaimana penguatan lembaga, bagaimana implementasi perlindungannya dan lain sebagainya. Ibu, sepengetahuan Ibu sebagai mantan anggota LPSK, sampai saat ini sejak LPSK dibentuk, sudah berapa saksi dan korban yang dilindungi, Bu? Wah, kalau kurang lebihnya, jumlah saksi dan korban itu setiap tahun makin meningkat ya. Makin kalau meningkat, jumlahnya ya, yang fix saya nggak begitu hafal ya, karena kan saya sudah 5 tahun tidak di situ kan. Saya periode 1 dan kedua, sekarang sudah periode 3 juga sudah mau berakhir, jadi angka pastinya saya tidak begitu tahu. Tapi sebenarnya itu kawan-kawan bisa lihat di websitenya LPSK ya, karena pasti ada itu update-nya setiap tahun. Untuk pihak meminta perlindungan itu terkait kasus apa, Bu, yang mayoritas, Bu, saksi dan korban ini, Bu? Saya kira makin kesini makin banyak ya, yang misalnya saja kalau untuk bicara soal saksi, kan saksi dari kasus-kasus yang tindak pidana luar biasa banyak ya, misalnya saksi korupsi ya, saksi kasus-kasus yang contoh misalnya kasusnya Freddy Sambo ya, itu yang sangat derajat kejahatannya juga sangat luar biasa, menarik perhatian masyarakat, itu juga mendapat perlindungan kan dari LPSK. Kemudian kasus-kasus dari TPPO ya, korban TPPO, korban terorisme, korban pelanggaran HAM yang berat, saya kira itu menjadi fokus dan prioritasnya LPSK. Dan termasuk sekarang ini yang banyak angkanya, saya kira kekerasan seksual itu juga termasuk banyak ya. Apakah kekerasan seksual ini kategori anak-anak, Bu? Anak-anak maupun dewasa, seperti contohnya kan yang terbaru ini kasus yang korban pemilihan putri apa, universe atau apa ya, atau putri, saya nggak tahu putri apa itu, kategori apa gitu. Tetapi kalau tidak salah korbannya juga dilindungi oleh LPSK, mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Jadi artinya masyarakat itu sebenarnya semakin percaya dengan lembaga ini, sehingga perlu ada penguatan ya dari seluruh unsur di LPSK. Bu, untuk saksi dan korban itu kalau sudah dalam penanganan LPSK itu apakah ditempatkan di shelter khusus atau gimana sih, Bu, mekanismenya, Bu? Tidak selalu ya, sepanjang yang saya tahu ya, dari dahulu saya di sana sampai sekarang begitu kan, kategori saksi maupun korban itu berbeda-beda. Ada yang memang perlu diberikan perlindungan secara fisik, misalnya ditempatkan di rumah aman, atau ada juga yang hanya perlu pendampingan ketika yang bersangkutan diperiksa di setiap tahap peradilan pidana misalnya gitu ya, atau misalnya perlu untuk memfasilitasi permohonan restitusinya atau kompensasinya. Jadi tiap saksi maupun korban itu kebutuhan perlindungannya berbeda-beda. Baik. Apakah pernah terjadi kejadian saksi dan korban yang dilindungi LPSK ini mendapat kejahatan baru selama dalam perlindungan itu, Bu? Pengalaman Ibu? Pengalaman saya, apakah sudah cukup aman? Cukup aman ya, kecuali kalau misalnya saksi dan korban kemudian
kan semua yang dilindungi itu harus membuat surat perjanjian perlindungan. Nah, di dalam perjanjian perlindungan itu misalnya ada hal-hal yang boleh, yang tidak boleh gitu. Yang tidak boleh kemudian dilanggar itu kan di-cut itu perlindungannya. Seperti Richard kemarin. Ya, itu salah satu contoh misalnya seperti itu. Atau misalnya ada yang berkomunikasi dengan pihak luar kemudian tanpa sepengetahuan LPSK, kan sangat rentan kalau kemudian dia dapat ancaman baru. Jadi potensi-potensi ke situ ada. Baik. Potensi mendapat tekanan baru misalnya dari luar bisa kalau dia tidak mengikuti aturan LPSK. Termasuk anggota LPSK sendiri apakah rawan diteror atau diancam? Oh, saya kira ya, sangat. Ibu pernah mendapat pengalaman yang seperti itu untuk ancaman dan fisik atau teror ataupun sekedar? Ada lah ya. Ada ya, pernah Bu ya. Ketika saya adalah walaupun tidak secara eksplisit tapi ke arah-arah situ ada, sehingga kita juga sebelum melindungi orang, pimpinan LPSK juga harus mendapat perlindungan yang cukup baik. Kemudian semua insan LPSK lah harus ada jaminan perlindungannya. Saya kira seperti itu. Bu, tadi kan sempat Bu Sumrotin cerita soal Bu. Nah, saya lupa ya anggaran yang sekarang berapa gitu ya, tapi dengan semakin minat masyarakat, semakin bukan minat ya, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan ini semakin banyak, saya kira anggaran LPSK itu harus mendapat perhatian juga dari DPR gitu ya. Ada peningkatan itu saya kira penting karena LPSK juga kan kalau tidak salah mau bangun untuk buat diklat khusus LPSK ya, kantor khusus untuk diklat, kemudian mungkin juga perlu ada semacam rumah sakit yang khusus untuk para saksi dan korban. Itu kan memakan anggaran juga. Saya kira kalau memang itu disetujui oleh DPR misalnya dan pemerintah lainnya, keuangan misalnya Kementerian Keuangan, ya perlulah ada komitmen untuk memperhatikan karena LPSK ini kan memenuhi kebutuhan publik gitu ya, harapan masyarakat ya. Itu jadi untuk pelayanan publik. Nah, untuk pelayanan publik saya kira penting anggarannya untuk diperhatikan, jangan statis nih angka yang sama gitu. Untuk LPSK sendiri di kabupaten kota apa ada? LPSK itu berkedudukan di ibu kota, di Jakarta. Kalaupun ada di daerah itu sifatnya perwakilan dan itu baru ada di kota Medan dan Yogyakarta. Perwakilan Bu statusnya ya. Perwakilan. Bu, untuk anggota yang ini seleksi nih, 5 orang. Maaf, kok 5? 7 LPSK. Baik ya. Dan setiap itu daerah itu? Enggak, untuk pimpinan Periode ini? untuk LPSK Republik Indonesia Periode 2024-2029. Jadi diperlukan 7 anggota LPSK baru, yang 7 anggota ini kan nanti akan menjadi pimpinan LPSK. Berarti tahapannya setelah sosialisasi ini kapan mulai akan rekrut seleksi Ya, gitu? ini sudah mulai kan seleksi administratif kan Oh, gitu ya. pertama, dan mulai tanggal 21 sampai 8 September ini dilakukan seleksi administratif. Nanti ada pengumuman setelah itu ya. Kemudian ada seleksi kemampuan konseptual, nanti ada pengumuman lagi begitu kan. Jadi setiap tahapan itu nanti ada pengumuman hasilnya. Setiap tahapannya Ya, Bu jadi ya. setiap tahap itu sistem gugur ya. Kalau tahap pertama tidak terpenuhi ya, tidak lolos ya, nah, berarti gugur. Seleksi dipusatkan di Jakarta. Di Jakarta ya, di Jakarta. Ada lagi yang disampaikan Ibu terkait sosialisasi Ya, ini? saya kira cukup ya. Hanya saya berharap masyarakat putra-putri Indonesia terbaik tidak ada salahnya untuk mencoba daftar menjadi anggota LPSK, mengikuti seleksi ini. Siapa tahu memang Anda yang terpilih begitu ya sebagai putra-putri terbaik Indonesia untuk memimpin Indonesia LPSK ke depan. Terima kasih.